PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya enggak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? nanti rencana ke depan akan membentuk partai baru atau gimana Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Sudah menyampaikan partai perorangan. Kalau disebut manusia paling sabar, menurut pandangan saya dalam perjalanan politik adalah Bapak Jokowi. Tetapi sebelum saya perpanjang atau saya lanjut pembicaraan saya yakin saya pasti akan disebut buzzer, ya, buzzer, dan buzzer. Padahal apa? Kita kan bisa memberikan opini. Tidak selamanya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan itu karena bayaran. Tapi kita bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang melakukan sesuatu dengan ketulusan, mana yang melakukan sesuatu dengan ada yang tersembunyi di baliknya. Nah, setelah Jokowi, Bapak Presiden yang ke-7 dikeluarkan dari PDIP, dia menjawab dengan enteng, dengan ringan, dengan santai, tidak apa-apa katanya. Sebelumnya dia mengatakan partai perorangan dong katanya kan. Jadi sikap yang seperti ini ya, kalau musuh melihat ketenangan kita saat berhadapan dengan dia, maka musuh akan semakin takut, ya. Musuh akan semakin takut. Kenapa semakin takut? Dia sudah datang dengan gerombolannya, ya, sudah datang dengan pasukannya. Tetapi ketika musuh melihat kita tetap tenang, ya, tetap tersenyum, tidak takut, tidak tidak jadi gerasa gerusuk. Dan apa yang terjadi? Musuh akan merasa ada apa? Malah justru musuh yang takut. Musuh yang takut, kenapa? Jangan-jangan di balik dari senyumnya ini ada sesuatu, ada kekuatan-kekuatan lain katanya. Padahal kan belum tentu seperti itu, ya. Padahal belum tentu seperti itu. Saya melihat kekecewaan yang luar biasa dari Ketua Umum PDIP terhadap Jokowi adalah karena dia tidak pernah menang di Pilpres. Dia tidak pernah menang saat menjadi capres, ya. Tetapi begitu Jokowi belum selesai dari Jakarta langsung dicapreskan menang. Dia bukan siapa-siapa, dia tukang kayu, menang, ya. Dan periode kedua juga dia lagi menang kembali. Jadi 2 kali dia dicapreskan oleh PDIP, dia menang, dipilih rakyat. Jadi PDIP cari kemenangan, makanya dia pilih Jokowi dan menang, ya. Tetapi kalau PDIP merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hutang yang harus dibayar oleh Jokowi, kenapa dia nuntut ke Jokowi? Nuntut aja ke rakyat, ya kan? PDIP tuntut aja ke rakyat, kan rakyat juga yang memilih Jokowi, ya. Berarti karena PDIP mencalonkan, rakyat memilih, berarti rakyat berhutang kepada PDIP karena calon yang mereka pilih itu ternyata bisa memberikan kerja yang bagus terhadap bangsa, ya. Kenapa PDIP tidak menuntut ke rakyat? Kenapa harus menuntut ke Jokowi? Menuntut apa ke Jokowi? Menuntut apa? Jokowi melakukan pekerjaannya sebagai presiden 2 periode. Jadi kalau saya lihat di sini ya, karena tidak ada kepanikan dari Bapak Jokowi, maka musuh-musuhnya atau orang-orang yang tidak senang dengan dia semakin geram, semakin marah. Kalau Jokowi marah atau Jokowi dilihat sedih atau Jokowi dilihat murung, maka mereka senang. Tetapi Jokowi tetap tenang.
Dan selama masa pemerintahan beliau 2 periode, segala cercaan, segala hinaan disampaikan terhadap dia, ya. Dari masalah, banyaklah itu masalah, ya kan, masalah ijazah palsu sampai hari ini, ya. Ijazah palsu sampai hari ini masih dikatakan bahwa Jokowi telah melakukan pembohongan dengan ijazah palsu, ya. Kalau Jokowi melakukan ijazah palsu, yang salah siapa? Kenapa harus nuntut Jokowi? Tuntutlah KPU yang meloloskan itu. Tuntutlah siapa tuh? Partainya. Tuntutlah Megawati yang meloloskan Jokowi. Kenapa tuntut Jokowi? Tuntutlah. Kenapa bukan Megawati yang menuntut? Kenapa bukan Megawati atau PDIP yang menuntut, yang mengatakan bahwa Jokowi ijazah palsu? Kenapa bukan KPU yang menuntut bahwa Jokowi ijazah palsu? Karena KPU yang dibohongi, Megawati yang dibohongi. Kenapa harus orang-orang di luar sana yang menuntut? Itu artinya apa? Jawab aja sendiri artinya apa itu, kan? Nah, kemudian kenapa orang-orang teriak? Itu tadi karena Jokowi diam. Jadi mereka merasa benar. Mereka merasa bahwa Jokowi itu salah. Buktinya dia nggak berani, katanya, ya kan? Buktinya dia nggak berani, buktinya dia diam, katanya, kan? Jadi orang-orang akan merasa benar ketika lawannya terdiam. Sama seperti kalau kita di lapangan sana, ya, peristiwa-peristiwa di pasaran sana, ya. Ketika ada sesuatu perselisihan, ya, maka orang akan mencoba keras dalam teriakan, dalam suara, supaya apa? Supaya para orang-orang yang melihat di sekitar akan mengatakan bahwa dia yang benar. Buktinya dia berani, kan, seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi ini gaya-gaya pasaran ini, ya. Karena Jokowi tidak mau melawan. Jokowi tidak mau, seolah-olah dia tidak mau membela diri, mengikuti maunya mereka. Jadi kembali kepada yang tadi, kecemburuan yang paling tinggi menurut pandangan saya, ya, bahwa Megawati tidak bisa mengimbangi Jokowi. Apa yang dilakukan Megawati, maka dia menjadi ketua umum partai. Tujuannya apa? Tujuannya mau jadi presiden. Tetapi dia nggak bisa, kalah 2 kali, ya. Nah, ketika dia tidak bisa menjadi presiden, maka diangkatlah kader yang bisa menjadi presiden, dan presiden ini akan ditunjukkan bahwa presiden itu tunduk sama dia. Kan terbukti juga waktu Jokowi dipanggil ke kantornya atau ke rumahnya atau dimanapun itu, ya, ada foto-fotonya sama Mbak Puan, ya. Pada saat pencalonan Ganjar juga tegas dikatakan, ya, bahwa Ganjar dan Mahfud adalah kader partai. Ingat, kader partai harus tunduk kepada aturan dan peraturan partai. Jadi presiden pun kader partai. Jadi mereka mau setir itu presiden. Jadi Jokowi tidak bisa disetir. Jokowi apalagi yang dicari? 2 kali presiden. Mau cari apa lagi dia? Semua SBY bikin partai, dia mau jadi presiden, masuk, jadi. Gerindra bikin partai, dia mau jadi presiden, jujur-jujur aja, sekarang jadi. Kenapa saya katakan begitu? 3 kali Prabowo, 1 kali jadi cawapres, kedua kali jadi capres, dan ketiga kali capres dia menang. Jadi mereka bikin partai untuk jadi presiden. Untuk apa lagi? Beda dengan Golkar, ya. Beda dengan Golkar. Golkar pendiri partainya siapa? Kalau PDIP jelas itu semua keluarga Bung Karno, katanya. Artiria Dahlan mengatakan bahwa mereka melayani keluarga besar Bung Karno. Jelas kalau PDIP. P3 itu beda lagi, ya. Jadi partai
yang bisa dikatakan dinasti politik itu Demokrat. Ya, Demokrat. PDIP. Kalau Gerindra belum. Tapi yang jelas ketiga partai ini saya yakin mereka membangun partai ini tujuan mereka bahwa mereka ingin jadi presiden. Dan Demokrat jadi. Ya, Demokrat jadi. PDIP nggak jadi. Ya. Gerindra jadi. Jadi inilah kekecewaan terbesar daripada PDIP.